Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelinda Jingga Cahyaning Tias dengan 3 digit NIM terakhir 007 dari Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Pengantar Manajemen dan Administrasi Logistik dengan dosen pengampu Dr. Randel Fauzia MSI. Topik ini membahas bagaimana aktivitas logistik mulai dari transportasi, pergudangan, hingga distribusi dapat dilakukan secara efisien namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena semakin tingginya tingkat mobilitas barang, sektor logistik menjadi salah satu penyumbang utama emisi. Sehingga konsep berkelanjutan menjadi sangat relevan untuk kita pahami bersama. Untuk membantu kita mengikuti alur materi, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah memahami konsep logistik berkelanjutan, lalu mengidentifikasi dampak lingkungan dari aktivitas logistik, kemudian menjelaskan solusi ramah lingkungan melalui green logistik, dan mengaitkan penerapan green logistik dengan praktik nyata. Logistik berkelanjutan atau sustainable logistik adalah pendekatan pengelolaan logistik yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi secara seimbang. Jadi, bukan hanya fokus pada kecepatan dan efisiensi pengiriman, tapi juga memastikan bahwa prosesnya tidak memberikan dampak negatif berlebihan terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan pengurangan emisi gas buang, penggunaan energi yang lebih hemat, dan pengelolaan sumber daya yang lebih bijak. Perusahaan yang menerapkan prinsip berkelanjutan biasanya mengoptimalkan energi, mengurangi limbah, dan mengatur proses operasional agar lebih ramah lingkungan. Konsep ini muncul bukan hanya karena tuntutan regulasi, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan. Kemudian, terdapat 4 pilar utama dalam logistik berkelanjutan. Yang pertama adalah transportasi rendah emisi dan hemat energi, yaitu seperti penggunaan kendaraan hemat energi, teknologi mesin yang lebih bersih, atau bahkan kendaraan listrik. Pilar kedua adalah pergudangan efisien dengan pengurangan energi dan limbah, yaitu misalnya pemanfaatan cahaya alami, mengurangi penggunaan pendingin yang boros energi, dan mengolah limbah gudang dengan lebih baik. Selanjutnya, yaitu desain kemasan ramah lingkungan dan minim limbah, yaitu pengurangan bahan berlebih dan penggunaan material yang dapat direuse atau didaur ulang. Yang terakhir adalah sistem rantai pasok yang mengembalikan produk ke siklus pemakaian baru, di mana produk tidak langsung dibuang setelah digunakan, tetapi dikembalikan ke siklus penggunaan baru melalui daur ulang atau remanufaktur. Keempat pilar ini saling mendukung untuk menciptakan sistem logistik yang efisien sekaligus berkelanjutan. Lalu, kenapa logistik ramah lingkungan menjadi penting? Karena logistik memberi kontribusi besar terhadap emisi global. Transportasi barang, kendaraan berat, hingga kegiatan di pelabuhan, semuanya menghasilkan gas rumah kaca. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, perusahaan dapat menurunkan emisi, menghemat biaya bahan bakar, meningkatkan reputasi, sekaligus mematuhi regulasi pemerintah. Selain itu, konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan. Mereka lebih memilih perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan, sehingga manfaat logistik berkelanjutan tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi bisnis itu sendiri. Sekarang kita membahas dampak lingkungannya. Yang pertama, polusi udara, terutama dari kendaraan pengangkut barang. Akibatnya, emisi seperti CO2, nitrogen oksida, dan partikel debu halus seringkali menjadi penyebab penurunan kualitas udara. Kemudian ada pencemaran air akibat tumpahan material, terutama misalnya tumpahan material minyak atau sedimen saat bongkar muat. Selanjutnya adalah sampah kemasan dan dari material sekali pakai yang menambah beban lingkungan dan sulit terurai.
terutama plastik yang sekali pakai yang volumenya sangat besar dalam industri logistik. Dan terakhir adalah kerusakan jalan serta kebisingan akibat truk berat yang melintas terus-menerus. Dampak-dampak ini perlu dikelola agar aktivitas logistik tidak memberikan dampak lingkungan yang terlalu besar. Untuk mengatasi dampak tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, optimasi armada seperti perawatan berkala, peningkatan efisiensi bahan bakar, dan penggunaan teknologi mesin yang bersih. Kedua, pengelolaan kemasan yang lebih ramah lingkungan dengan cara mengurangi material berlebih dan beralih ke kemasan yang dapat digunakan ulang. Ketiga, pengaturan rute dan waktu pengiriman sehingga kendaraan tidak membuang energi secara sia-sia. Dan keempat, melakukan monitoring terhadap kualitas lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tingkat kebisingan. Dengan langkah-langkah sederhana ini, dampak logistik bisa ditekan secara signifikan. Selanjutnya, selain solusi tadi, diperlukan strategi penerapan yang lebih komprehensif. Perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, sensor pemantauan energi, dan sistem manajemen armada. Karyawan juga perlu diberikan pelatihan agar memahami prosedur logistik hijau. Kemudian, kolaborasi dengan mitra juga sangat penting karena rantai pasok adalah proses panjang yang melibatkan banyak pihak. Ketika seluruh pihak bekerja sama dan menuju visi yang sama, penerapan logistik yang berkelanjutan akan jauh lebih optimal. Mari kita lihat satu contoh nyata. Pada pengiriman material untuk pembangunan ibu kota Nusantara, mobilisasi barang dalam jumlah besar menimbulkan dampak lingkungan, seperti polusi udara dari kendaraan berat, kekeruhan air akibat tumpahan material, sampah konstruksi, hingga kerusakan jalan. Namun, dengan pendekatan logistik berkelanjutan, mulai dari SOP bongkar muat, penutup muatan, perawatan armada, hingga monitoring kualitas lingkungan, dampak tersebut berhasil ditekan. Hasilnya, proses distribusi tertib, emisi dapat dikurangi, dan kondisi lingkungan lebih terkontrol. Ini menunjukkan bahwa konsep logistik berkelanjutan bisa diterapkan bahkan dalam proyek besar. Baik, kita sudah sampai di akhir materi. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa logistik berkelanjutan adalah pendekatan yang penting untuk menjaga efisiensi operasional sekaligus melindungi lingkungan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian mengenai bagaimana logistik modern tidak hanya berfokus pada kecepatan pengiriman, tapi juga pada tanggung jawab ekologis. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.